Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika untuk kalian di SD, SMP ataupun SMA yang tertantang untuk memecahkan masalah high order thinking, HOTS ataupun non routine problem. Cocok untuk kalian yang sedang berlatih persiapan mengikuti lomba, seleksi kompetisi ataupun olimpiade. Dan untuk teman-teman di SMA bisa untuk persiapan tes skolastik UTBK masuk ke perguruan tinggi negeri, atau untuk teman yang sedang persiapan untuk tes numerasi asesmen kompetensi minimum atau AKM. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini dikemas dalam solving math problem soal ke-38. Oke. Ya. Dapatkan nilai dari setengah ditambah 1/3 ditambah 2/3, kemudian ditambah 1/4 plus 2/4 plus 3/4, ditambah 1/5 plus 2/5 plus 3/5 plus 4/5, ditambah bla bla bla, ditambah 1/2020, ditambah 2/2020, ditambah 3/2020, ditambah bla bla bla, ditambah 2019/2020 ya. Oke, tipe soal ini cukup bisa membantu kalian nanti ya untuk memanipulasi dari pola yang kelihatannya panjang dan yang jelas tidak mungkin dihitung secara satu persatu ya, karena angkanya sudah pada 2020 suku ya. Tentu tidak mungkin kita akan menjumlahkan satu persatu. Nah, tentu kita harus menggunakan ide pemecahan yang mengarah nanti pasti ke dalam pola tertentu ya. Dan soal ini cukup menarik ya, karena kalau kita misalkan berlomba di tahun 2020 disajikan angkanya muncul angka 2020. Ya, ini bisa dilihat pada suku terakhirnya ya, itu dia per 2020, per 2020 dan seterusnya. Oke. Tentu untuk menyelesaikan permasalahan ini ya kita harus mencoba-coba terlebih dahulu ya. Kita coba yang kemudian nanti akan kita temukan pola yang memungkinkan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dan terjangkau penyelesaiannya ya. Karena tentu kita tidak mungkin nanti menjumlahkan setengah sampai per 2020 kalau kita tidak temukan polanya. Oke, coba kita hitung satu persatu di setiap suku ya. 1/3 ditambah 2/3 tentunya 3/3 ya. 1/4 ditambah 2/4 ditambah 3/4 tentunya 1 ditambah 2 ditambah 3 untuk pembilang, karena penyebutnya sudah sama, berarti 6/4 ya. Sementara untuk penjumlahan di suku keempat ini 1/5 ditambah 2/5 ditambah 3/5 ditambah 4/5, tentu pembilangnya tinggal kita jumlah ya. 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 3 6, 6 ditambah 4 10 ya, berarti 10/5. Ditambah bla 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 dan seterusnya. Kemudian di suku terakhir ini penyebutnya 2020, berarti nanti pembilangnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 ditambah 2019 ya. Oke. Sekarang kalau kita amati ya, kalau kita amati lagi bentuk pecahan ini penyebutnya masih tidak sama ya. Jadi di suku pertama ini penyebutnya 2, di suku kedua penyebutnya 3, di suku ketiga penyebutnya 4, di suku kelima penyebutnya 5, dan di suku yang terakhir penyebutnya 2020 ya. Nah, berdasarkan sifat dari penjumlahan pecahan, kita bisa melakukan operasi penjumlahan pecahan itu kalau penyebutnya sama, sehingga nanti pembilangnya tinggal dijumlahkan. Tapi karena penyebutnya tidak sama, maka kita coba samakan terlebih dahulu. Sekarang kita amati setengah itu ya 1/2 ya. Coba kalau 3/3 itu 1 ya, kita buat 2/2 ya. Boleh ya.
ya 3/3 itu 1, 2/2 itu juga 1 ya. Nah, sekarang 6/4. Kalau pembilang dan penyebut kita bagi dengan 2, maka kita peroleh ya 3/2. Nah, sudah mulai agak ada titik terang ya. Kemudian kalau ini kita bagi dengan berapa ya, 10/5 itu berarti dapatnya 2 ya. Agar nanti penyebutnya 2, kalau kita ubah menjadi 4/2. Nah, bisa ya. Iya, 10/5 itu 2. Kita manipulasi untuk pembaginya 2, jadinya 4/2. Nah, di sini titik terangnya. Coba sekarang kalau kita punya lanjutan dari suku ini, apakah pola dugaan kita tepat ya? Ini mestinya setelah pembagi 5 itu 6 ya. Jadi kalau 6 itu berarti nanti pembilangnya itu jumlahan 1 ditambah 2 ya, dan seterusnya sampai ditambah 5 ya. Oke, coba kalau dihitung berapa jumlahnya, berapa sampai dijumlah sampai 5 ya. Nah, kalau terakhir sampai 5 berarti 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 15/6 ya. Dari suku berikutnya itu 15/6. Jadi 15/6 nanti kalau dibuat pembaginya 2, itu berarti kita bagi dengan 3 ya. Kalau kita bagi dengan 3 berarti yang atas 15 dibagi 3 itu dapat 5, sementara 6 dibagi 3 itu berarti dapat 2. Nah, apakah pola kita nyambung? Ternyata setelah 4/2 itu 5/2. Nah, berarti kita sudah menemukan polanya ya. Nah, nanti kalau ingin melanjutkan berarti ya pembagi 7 ya. Berarti 7 itu penjumlahan pembilangnya 1 sampai 6 ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Sampai tambah 5 aja 15, tambah 6 berarti 21. 21/7 berarti 3. Nah, 3 kita ubah menjadi 6/2. Nah, ternyata polanya bisa kita lanjutkan terus ya. Nah, berarti kalau seperti itu nanti untuk 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 plus 2019 dapat berapa nanti? Ya tentu kalau di sini di suku yang pertama itu pembilangnya 1 ya. Kemudian suku pertama itu pembilangnya 1, suku kedua pembilangnya 2, suku ketiga pembilangnya 3, suku keempat pembilangnya 4, maka ini adalah suku ke 2019 ya. Suku ke 2019 berarti pembilangnya 2019 ya. Oke. Nah, ini kita sudah dapatkan pola yang memungkinkan atau terjangkau untuk kita selesaikan ya. 1/2 ditambah 2/2 ditambah 3/2 ditambah 4/2 ditambah dan seterusnya ditambah 2019/2020 ya. Oke, kita keluarkan setengahnya berarti jadinya nanti 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus bla 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 plus 2019 ya. Mudah-mudahan kalian sudah dapat deret aritmatik ya, karena ini polanya tetap dari setiap suku bertambah berapa ini? Bertambah 1 ya. Nah, bertambah 1, maka kita punya perumusan untuk jumlah dari deret aritmatik, yaitu suku awal ditambah suku akhir dibagi 2 dikalikan banyaknya suku ya. Nah, ini. Oke. Sehingga kita peroleh setengah kali, nah ini suku awalnya adalah 1, suku akhirnya dari penjumlahan 1 sampai 2019 adalah 2019 dibagi 2, tentu banyaknya suku ini ada 2019 ya. Oke, very easy. 1 plus 2019 itu 2020, 2020 dibagi 4, nah 2020 berarti 20 bagi 4, 45 ya, 505 kali 2019. Nanti silahkan dihitung. Ini kalau dihitung nanti hasilnya 1.19.599 ya. Oke. Mudah-mudahan kalian dapat ide pemecahan yang mungkin belum pernah didapat ya, sehingga menjadi salah satu strategi yang bisa kalian dapatkan. Oke, cukup tricky dan menarik dan serta menantang. Mudah-mudahan terus stay tune di Solving Maths Problem bersama Wahyudi AS. Sampai ketemu nanti di Solving Maths Problem soal ke-39. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.